Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bella Amelia Yustin Lalumbu dari program studi Ilmu Komputer kelas A, Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Baik, pada pertemuan yang kesekian kalinya ini, saya akan melaksanakan tugas selanjutnya dari Pak Dirman Eskom Mkom terkait mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Adapun yang menjadi materinya yaitu adalah array. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari array ini sendiri. Jadi, array adalah kumpulan elemen yang bertipe sama di dalam sebuah urutan tertentu dan menggunakan sebuah nama yang sama dan disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Selanjutnya kita masuk pada contoh program array. Bisa dilihat di situ strukturnya selalu didahului dengan pagar include dalam kurung siku kuniuha, kemudian pagar include dalam kurung siku iostream. Jadi fungsinya ini adalah sebagai sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari header file iostream_h ke dalam program. Selanjutnya baris ketiga ada using namespace std titik koma. Ini merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi kompiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Setelah itu ada int main. Jadi int main ini merupakan perintah awal untuk memulai penulisan program. Sedangkan buka kurung, tutup kurung yang dimana di dalamnya itu kosong atau dalam hal ini tidak memiliki nilai konstanta atau variabel di dalamnya. Jadi tanda ini digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Kemudian diikuti dengan tanda buka kurung kurawal, ini menyatakan awal eksekusi program. Jadi di situ ada int nilai 5. Ini sesuai dengan pendeklarasian variabel pada program array di mana didahului adalah jenis tipe datanya, kemudian nama variabel dan terakhir itu nilai. Jadi int ini merupakan integer atau jenis tipe data yang mengoperasikan bilangan bulat. Setelah itu nilai yang merupakan nama variabel dan 5 ini menunjukkan maksimal banyaknya elemen array. Di situ bisa dilihat ada 5 anggota atau 5 elemen array, yaitu 2, 4, 9, 15 dan 22. Kemudian tidak lupa pula titik koma, di mana setiap perintah itu memang harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian di situ digunakan perulangan for. Jadi untuk nilai array kebanyakan cara mengaksesnya itu menggunakan bantuan perulangan for. Karena akses indeks membutuhkan deretan angka yang dapat kita buat dengan mudah, yaitu menggunakan perulangan. Di situ int i sama dengan 0. Nolnya kita dapatkan dari variabel yang berada dalam for, titik koma i kurang dari 5. Nah, terus kapan perulangan ini akan selesai? Jadi ketika si variabel i ini akan di looping, yaitu adalah kurang dari 5. Mengapa kurang dari 5 atau bukan kurang dari sama dengan 5? Karena di situ teman-teman bisa lihat int nilai 5 sama dengan 2, 4, 9, 15, 22. Di situ jumlah anggota array-nya memang ada 5, namun indeksnya sesuai dengan program array itu dimulai dari 0. Sehingga 0 itu adalah 2, kemudian 1 itu 4, 2 itu 9, 3 itu 15, dan 4 itu adalah 22. Jadi dimulai dari indeks 0. Kemudian titik koma. Setelah itu i-nya ini akan diapakan pada setiap perulangan. Nah, kan di sini indeksnya itu 0, indeksnya 1, dan 0 ke 1 itu adalah penjumlahan, jadi 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Jadi, variabel i-nya ini akan diinkremenkan. Nah, kemudian di situ ada buka kurung kurawal, itu menyatakan awal dari eksekusi statement. Di situ ada cout. Cout ini merupakan singkatan dari karakter out yang dipakai untuk menampilkan teks di layar monitor teman-teman.
di mana cout ini merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output atau cetak pada layar. Setelah itu ada tanda kurung siku ganda. Ini diketahui sebagai operator pemasukan atau insertion operator, di mana tanda ini menyatakan kepada kompiler agar segera menghasilkan output sesuai dengan inputan teman-teman. Di situ apa yang dimasukkan yaitu nilai I, kemudian tanda kurung siku ganda karena nanti hasil outputannya itu akan dikeluarkan menurun ke bawah, jadi digunakan end line, kemudian tidak lupa pula diikuti dengan tanda titik koma. Selanjutnya ada tutup kurung kurawal yang mengakhiri dari eksekusi statement. Selanjutnya itu ada gauge buka kurung tutup kurung. Jadi gauge ini digunakan untuk membaca data karakter sehingga karakter yang dimasukkan tidak perlu lagi diakhiri dengan penekanan tombol enter pada keyboard komputer teman-teman. Kemudian tidak lupa pula diikuti dengan tanda titik koma. Setelah itu yang paling terakhir adalah tutup kurung kurawal yang menyatakan akhir dari eksekusi program. Setelah semuanya dimasukkan secara terurut, kemudian bisa dilihat di sini adalah hasil outputannya. Jadi ini adalah hasil outputannya. Ini hasilnya terurut sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Nilainya itu 5, 2, 4, 9, 15, 22. Jadi bisa diperhatikan hasil outputannya di sini menampilkan nilai array dengan menggunakan perulangan for, di mana indeks array dilakukan increment dari 0 sampai 4. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, 0 sampai 4 ini maksudnya itu indeksnya dimulai dari 0, sehingga 2 itu indeksnya adalah 0, 4 itu indeksnya 1, 9 itu indeksnya 2, 15 ini adalah indeksnya 3, dan 22 ini adalah indeksnya 4. Dan dikatakan dari increment 0 sampai 4, sehingga masing-masing nilai array pada indeks tersebut dapat ditampilkan. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.